Sungguh ironis melihat kertas-kertas lamaran kerjaku berhamburan di lantai marmer setelah amplopnya dilempar keras ke wajahku. Di ruang tamu mewah yang terasa sedingin kutub itu, aku diadili dan divonis tak pantas bersanding dengan putranya hanya karena status karyawan magang. Wanita di hadapanku menatap jijik, begitu yakin bahwa ia sedang menyelamatkan masa depan anaknya dari gadis miskin tak tahu diri. Dia tersenyum puas saat mengusirku, sama sekali tidak menyadari bahwa di balik penampilan sederhanaku ini, tersembunyi identitas asli yang mampu membeli seluruh kesombongannya itu dalam sekejap mata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langkah kakiku terasa berat saat meninggalkan pelataran rumah mewah bernuansa putih itu. Suara pagar besi yang ditutup kasar di belakang punggungku masih terngiang, seolah menjadi penanda berakhirnya sebuah babak dalam hidupku yang penuh kepura-puraan. Hujan rintik mulai turun membasahi aspal, menyamarkan air mata yang sempat menetes karena rasa hina yang baru saja kuterima. Aku berjalan menuju halte bus terdekat, merapatkan jaket denim lusuh yang sudah kupakai selama 2 tahun terakhir. Jaket ini, sepatu kets yang solnya mulai menipis, dan tas kerja tiruan yang kupakai. Semuanya adalah properti sempurna untuk peran yang sedang kumainkan. Peran sebagai Alina Larasati, seorang gadis biasa dari keluarga sederhana yang sedang mengadu nasib di ibu kota. Tidak ada satupun orang yang tahu kebenaran di balik penampilan sederhanaku ini. Tidak rekan kerja yang sering menyuruhku membelikan kopi, tidak atasan yang kerap memarahiku karena kesalahan sepele, dan yang paling menyakitkan, tidak juga Dimas, laki-laki yang baru saja membiarkan ibunya mengusirku seperti pengemis. Di balik identitas staf magang divisi pemasaran yang sering dipandang sebelah mata itu, mengalir darah pemilik gedung pencakar langit tempat kami semua bekerja. Namaku yang sebenarnya adalah Alina Pratama, putri tunggal dari Haryo Pratama, pendiri dan pemilik Tunggal Pratama Group, konglomerasi bisnis terbesar di negeri ini. Semua sandiwara ini bermula 6 bulan lalu, tepat setelah aku menyelesaikan gelar master bisnisku di luar negeri. Ayah memberikan tantangan mutlak sebelum menyerahkan tahta kepemimpinan perusahaan kepadaku. Beliau ingin aku merasakan bagaimana rasanya menjadi karyawan paling bawah, merasakan keringat dan lelahnya bekerja tanpa hak istimewa, serta memahami roda bisnis perusahaan dari akar rumput, bukan hanya dari laporan di atas meja mengkilap. Namun, ada satu misi pribadi yang kusisipkan dalam tantangan ayah itu. Aku ingin menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya, seseorang yang melihat Alina sebagai manusia, bukan sebagai putri konglomerat yang mewarisi triliunan rupiah. Aku ingin ketulusan yang murni, sesuatu yang sulit didapatkan ketika semua orang tahu siapa ayahku. Demi misi itu, aku rela meninggalkan segala kemewahan yang melekat sejak lahir. Aku menanggalkan nama belakang ayahku dan menggunakan nama tengah ibuku. Aku meninggalkan penthouse pribadiku dan menyewa sebuah kamar kos sempit di Gang Sempit Jakarta Selatan. Aku menukar mobil sport keluaran Eropa milikku dengan kartu transportasi umum, berdesak-desakan di dalam kereta setiap pagi dan sore, mencium bau keringat penumpang lain, dan merasakan lelahnya berdiri berjam-jam setelah seharian bekerja. Semua itu kulakukan dengan ikhlas, menganggapnya sebagai petualangan dan pelajaran hidup yang berharga. Aku belajar menghargai nominal uang receh, belajar menahan lapar saat akhir bulan, dan belajar bersabar menghadapi arogansi orang-orang yang merasa memiliki sedikit kekuasaan. Di tengah penyamaran itulah aku bertemu Dimas. Dia adalah senior di divisiku, seorang pria yang terlihat santun, pekerja keras, dan memiliki senyum yang menenangkan. Awalnya, dia adalah satu-satunya orang yang bersikap ramah padaku saat karyawan lain sibuk menindas anak magang. Dia sering membantuku merapikan berkas, menraktirku makan siang di warung pinggir jalan, dan mendengarkan keluh kesahku tentang pekerjaan. Aku jatuh hati pada kesederhanaannya. Aku pikir, aku telah menemukan apa yang kucari. Aku merasa Dimas adalah jawaban dari doaku tentang cinta yang tulus tanpa memandang materi. Selama 6 bulan kami menjalin hubungan, aku merasa bahagia meskipun kami hanya bisa berkencan di taman kota atau makan di pedagang kaki lima. Namun, seiring berjalannya waktu, topeng Dimas mulai retak. Ambisinya untuk naik jabatan membuatnya berubah menjadi sosok yang terobsesi pada status sosial.
Dia mulai sering mengeluh tentang gajinya yang tak cukup untuk gaya hidup ibunya, Burina, yang sangat materialistis. Dimas mulai membandingkan penampilanku dengan pacar teman-temannya yang lebih modis. Dia tidak pernah tahu bahwa tas bermerek yang dia puja di etalase mal itu bisa kubeli 10 buah sekaligus dalam sekali gesek kartu hitamku yang tersimpan rapi di brankas ayah. Dia tidak tahu bahwa restoran mewah yang sangat ingin dia kunjungi hanyalah salah satu dari sekian banyak aset properti milik keluargaku. Ironisnya, dia memuja kekayaan Pratama Group, tapi menghina satu-satunya pewaris grup tersebut yang sedang berdiri di sampingnya. Puncaknya adalah hari ini, ketika dia membawaku ke rumahnya untuk dikenalkan secara resmi kepada ibunya. Aku datang dengan niat baik, membawa kue sederhana yang kubeli dengan sisa uang saku magangku. Namun, sambutan yang kuterima adalah tatapan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Burina, wanita yang sangat dipatuhi Dimas, langsung menilai buku dari sampulnya. Dia menghakimiku sebagai parasit yang hanya akan menyusahkan putranya. Kata-kata kasar tentang status sosial, tentang betapa tidak pantasnya seorang karyawan magang bersanding dengan calon manajer, meluncur deras tanpa rem. Dan yang paling menghancurkan hatiku bukanlah makian Burina, melainkan diamnya Dimas. Laki-laki itu hanya menunduk, tidak berani membela, bahkan membenarkan ucapan ibunya demi menjaga egonya sendiri. Saat itulah aku sadar, eksperimenku telah selesai. Ketulusan yang kucari tidak ada di sini. Dimas tidak mencintai Alina si gadis biasa. Dia hanya membutuhkan pasangan yang bisa menaikkan gengsinya. Dia gagal dalam ujian terpenting tanpa dia sadari. Rasa sakit di dadaku perlahan berganti menjadi rasa dingin yang asing. Aku merasa bodoh telah membiarkan diriku direndahkan sedemikian rupa. Namun di sisi lain, aku bersyukur topeng mereka terbuka sebelum aku melangkah lebih jauh. Hujan semakin deras, menyamarkan gedung-gedung tinggi di kejauhan, termasuk gedung Pratama Tower yang menjulang angkuh di pusat kota. Aku merogoh saku, mengambil ponselku yang layarnya retak, ponsel murah yang sengaja kupakai untuk penyamaran. Di dalam tasku, terselip ponsel lain, ponsel pintar keluaran terbaru yang selama ini kutuikan. Sudah waktunya aku kembali ke kehidupanku yang sebenarnya. Masa magang Alina Larasati berakhir hari ini, tepat di jalanan basah ini. Besok, tidak akan ada lagi gadis magang yang bisa disuruh-suruh atau dihina. Besok, Pratama Group akan menyambut pemimpin barunya. Aku akan kembali duduk di singgasana yang memang ditakdirkan untukku, dan kali ini, aku akan memastikan bahwa setiap orang dinilai berdasarkan integritas mereka, bukan dari apa yang mereka pakai. Dimas dan ibunya mungkin berpikir mereka telah membuang sampah keluar dari rumah mereka, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja melepaskan berlian paling berharga yang pernah singgah di hidup mereka yang sempit. Langkahku kini semakin tegap menembus hujan, meninggalkan kenangan pahit itu di belakang, menyongsong takdirku sebagai Alina Pratama yang sesungguhnya. Suasana di ruang tamu kediaman Burina terasa begitu menyesakan, seolah oksigen di udara telah disedot habis dan digantikan oleh kabut ketegangan yang pekat. Aku duduk di tepi sofa kulit berwarna coklat tua yang terasa dingin di kulit, lututku merapat kaku, sementara kedua tanganku saling meremas di atas pangkuan untuk menyalurkan rasa gugup yang menjalar hebat. Di hadapanku, Burina duduk dengan dagu terangkat tinggi, tatapannya tajam menelusuri setiap inci penampilanku, mulai dari rambutku yang kuikat sederhana, kemeja kerjaku yang sudah tidak terlalu putih, hingga sepatu kets butut yang ujungnya sedikit kotor karena cipratan hujan. Tatapan itu bukan tatapan seorang ibu yang menyambut tamu, melainkan sorot mata seorang hakim yang sedang menatap terdakwa yang sudah pasti bersalah. Di sebelahnya, Dimas duduk menunduk, bahunya merosot, seolah beban dunia sedang menimpa punggungnya, atau mungkin dia hanya sedang berusaha menyembunyikan wajahnya dariku. Keheningan yang menyiksa itu akhirnya pecah bukan oleh sapaan hangat, melainkan oleh serangkaian kalimat tajam yang meluncur dari mulut Burina. Tanpa perlu berteriak, wanita parubaya itu berhasil meruntuhkan harga diriku dalam hitungan detik. Dia mulai berbicara tentang betapa pentingnya bibit, bebet, dan bobot dalam memilih pasangan hidup untuk putra semata wayangnya. Dengan nada yang penuh cemooh, dia mengungkit status pekerjaanku yang hanya sebatas karyawan magang. Baginya, posisi itu adalah aib, sebuah tanda ketidakmampuan finansial yang permanen.
Dia menunjuk ke sekeliling ruangan, memamerkan perabotan rumahnya yang baginya adalah simbol kesuksesan, lalu membandingkannya dengan gaji bulananku yang menurut perhitungannya bahkan tidak akan cukup untuk membeli satu pun tas tangan koleksinya yang terpajang di lemari kaca sudut ruangan. Penghinaan itu terasa begitu spesifik dan materialistis, mengukur nilai seorang manusia hanya dari merek pakaian yang dikenakan dan nominal gaji yang masuk rekening setiap bulan. Aku menelan ludah yang terasa pahit, menahan gejolak emosi yang mulai membakar dada. Namun, rasa sakit yang sesungguhnya bukan berasal dari ucapan Bu Rina. Sebagai putri pemilik Pratama Group, aku sudah kenyang melihat orang-orang yang membanggakan kekayaan semu. Aku bisa saja tertawa mendengar kesombongannya karena tas tangan yang dia banggakan itu sebenarnya diproduksi oleh salah satu anak perusahaan ayahku. Aku bisa saja membungkam mulutnya dengan menunjukkan saldo rekeningku yang digitnya jauh melebihi tabungan pensiunnya. Namun, aku memilih diam. Mataku beralih menatap Dimas, laki-laki yang selama ini kukenal sebagai sosok pelindung. Sosok yang selalu berkata bahwa cinta kami melampaui segalanya. Aku menatapnya dengan harapan yang membubung tinggi, menunggu satu kalimat pembelaan. Menunggu dia mengangkat wajahnya dan berkata kepada ibunya bahwa aku adalah wanita baik yang pantas dicintai tanpa memandang status. Detik demi detik berlalu, dan harapan itu hancur berkeping-keping di lantai marmer yang dingin. Dimas tidak bergerak. Dia tidak menatapku. Ketika akhirnya dia membuka mulut, suara yang keluar hanyalah gumaman pelan yang menyetujui ucapan ibunya. Laki-laki itu, dengan pengecutnya, berlindung di balik ketiak ibunya. Dia mengatakan bahwa ibunya benar, bahwa perbedaan status sosial di antara kami terlalu lebar. Dia menyebut kata, kasta, seolah kami hidup di zaman kerajaan kuno, menempatkan dirinya sebagai pangeran dan aku sebagai rakyat jelata yang tidak tahu diri. Alasan yang dia berikan sungguh dangkal. Dia takut masa depannya terhambat jika memiliki istri yang tidak bisa menunjang penampilannya. Istri yang menurutnya tidak selevel dengan pergaulan manajer yang dia impikan. Hatiku mencelos, bukan karena aku merasa rendah, melainkan karena rasa kecewa yang luar biasa mendalam. Rasa sakit itu menghujam tepat di ulu hati saat menyadari bahwa selama 6 bulan ini aku telah jatuh cinta pada bayangan semu. Laki-laki di hadapanku ini ternyata tidak memiliki tulang punggung. Dia lebih mementingkan gengsi ibunya daripada perasaan wanita yang selalu menemaninya di saat susah. Dia menilai ketulusanku lebih rendah daripada harga sebuah tas kulit. Ironi ini sungguh menampar kesadaranku. Aku menyamar menjadi orang miskin untuk mencari cinta sejati. Namun yang kutemukan hanyalah bukti betapa rapuhnya cinta yang dibangun di atas fondasi materialisme. Ketika Bu Rina kembali menegaskan pengusirannya, menyuruhku untuk sadar diri dan menjauh dari kehidupan putranya, aku tidak lagi merasa sedih. Air mata yang sempat menggenang di pelupuk mataku perlahan surut, tergantikan oleh api kemarahan yang dingin dan terkontrol. Aku menyadari bahwa aku tidak kehilangan apapun hari ini. Justru, merekalah yang kehilangan kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Mereka membuang berlian karena mengiranya pecahan kaca hanya karena berlian itu terbungkus lumpur. Martabatku sebagai seorang wanita, dan sebagai seorang Alina Pratama, melarangku untuk memohon atau menangis di hadapan orang-orang yang picik ini. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku yang sempat membungkuk. Wajahku kini terangkat, menatap lurus ke arah Bu Rina, lalu beralih menatap Dimas untuk terakhir kalinya dengan sorot mata penuh rasa kasihan. Tanpa mengucapkan sepatah kata kasar pun, aku menyampaikan pesan perpisahan yang tegas melalui sikap tubuhku. Aku mengiyakan permintaan mereka untuk pergi, bukan karena aku kalah, tapi karena aku sadar tempat ini terlalu kecil untuk jiwaku. Aku mengambil tas tiruan di pangkuanku, mendekapnya erat seolah itu adalah barang berharga, sebuah simbol dari masa magangku yang penuh pelajaran berharga. Aku berdiri perlahan, memastikan setiap gerakanku terlihat anggun dan tenang, sangat kontras dengan kepanikan dan kegugupan yang sempat kurasakan di awal kedatangan. Sebelum melangkah pergi, aku menatap tajam ke mata Bu Rina, memberikan isyarat bisu agar dia mengingat momen ini selamanya. Aku ingin dia merekam wajah gadis magang yang diusirnya ini dalam ingatannya, karena suatu saat nanti, dia akan melihat wajah yang sama dalam situasi yang sama sekali berbeda. Aku berbalik badan, memunggungi mereka tanpa menoleh sedikit pun.
Langkah kakiku terasa ringan saat menuju pintu keluar. Setiap langkah menjauh dari sofa itu terasa seperti melepaskan rantai yang selama ini membelenggu. Pintu depan rumah itu terbuka, dan angin malam langsung menyapa wajahku, membawa serta aroma kebebasan yang menyegarkan. Di ambang pintu itu, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Sandiwara ini sudah selesai. Tidak ada lagi Alina si anak magang yang lugu dan miskin. Tidak ada lagi gadis yang bisa dihina karena sepatunya yang kotor atau gajinya yang kecil. Dimas dan ibunya telah membunuh karakter itu malam ini. Saat kakiku melangkah keluar dari pagar rumah mereka, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa besok pagi, saat matahari terbit, aku akan kembali sebagai diriku yang sebenarnya. Aku akan mengambil tempat yang sudah disiapkan ayahku. Aku akan menduduki kursi kekuasaan itu, bukan untuk membalas dendam secara membabi buta, tapi untuk membuktikan kepada dunia, dan khususnya kepada mereka berdua, bahwa menilai seseorang hanya dari kulit luarnya adalah kesalahan paling fatal yang bisa dilakukan manusia. Masa magangku resmi berakhir tepat detik ini, dan era kepemimpinanku baru saja dimulai. 3 bulan berlalu sejak malam kelabu yang penuh penghinaan itu. Waktu bergerak cepat seiring dengan perubahan musim di ibu kota. Gedung pencakar langit Pratama Group yang menjulang gagah di pusat kawasan bisnis kini tengah diselimuti atmosfer ketegangan yang berbeda. Kabar burung tentang perombakan besar-besaran di jajaran direksi telah menyebar bagai api yang melahap rumput kering. Posisi-posisi strategis sedang dievaluasi ulang, dan kursi panas senior vice president yang kosong menjadi rebutan para profesional kelas kakap. Ini bukan sekadar lowongan kerja biasa. Ini adalah tiket emas menuju puncak piramida sosial. Sebuah posisi yang menawarkan kekuasaan mutlak, fasilitas mewah, dan prestise yang diimpikan oleh jutaan orang. Di antara ratusan berkas lamaran yang menumpuk di meja HRD, terselip satu nama yang sangat berambisi untuk mengklaim tahta tersebut, Rina Wulandari, atau yang lebih dikenal sebagai Bu Rina. Pagi itu, lobi lantai eksekutif Pratama Group terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah AC sentral sedang bekerja ekstra keras untuk membekukan saraf-saraf para kandidat yang sedang menunggu giliran. Di salah satu sofa beludru merah marun, Bu Rina duduk dengan postur yang sangat tegak. Kakinya disilangkan dengan anggun namun memancarkan aura dominasi yang kuat. Penampilannya hari ini telah dipersiapkan dengan perhitungan matematis yang sempurna. Ia mengenakan setelan blazer karya desainer ternama berwarna biru dongker yang membalut tubuhnya dengan pas. Dipadukan dengan bros emas bertahtakan mutiara di kerah kirinya. Tas kulit impor, yang dulu ia banggakan di depan mantan pacar anaknya, kini bertengger manis di sampingnya, seolah menjadi jimat keberuntungan sekaligus simbol status yang ingin ia pamerkan kepada siapa saja yang lewat. Rasa percaya diri Bu Rina meluap-luap hingga ke ubun-ubun. Dalam benaknya, ia bukan lagi seorang pelamar kerja, melainkan seorang ratu yang sedang menunggu penobatan. Ia merasa pengalaman puluhan tahunnya di industri ini adalah senjata yang tak terkalahkan. Ia membayangkan betapa bangganya Dimas nanti saat mengetahui ibunya berhasil menduduki jabatan tertinggi kedua di perusahaan raksasa ini. Ambisinya bukan sekadar soal gaji, melainkan pembuktian diri. Ia ingin menunjukkan kepada dunia, dan mungkin kepada bayang-bayang gadis magang yang pernah diusirnya, bahwa kasta tinggi hanya milik mereka yang berjuang keras dan memiliki kelas. Bukan untuk orang sembarangan. Ironisnya, ia tidak menyadari bahwa gedung tempat ia duduk sekarang memiliki rahasia besar yang sedang menunggunya di balik pintu ganda di ujung lorong. Sambil menunggu giliran, mata tajam Bu Rina menyapu sekeliling ruang tunggu VIP itu dengan tatapan meremehkan. Ada 3 kandidat lain di ruangan itu. Semuanya tampak lebih muda dan terlihat gugup sambil membolak-balik berkas portofolio mereka. Bu Rina mendengus pelan. Sebuah ekspresi cemooh yang samar namun menyakitkan. Dalam hati, ia menertawakan mereka. Ia merasa anak-anak muda itu hanyalah pelengkap penderita. Sekadar formalitas prosedur agar proses seleksi terlihat adil. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa posisi senior vice president sudah tertulis atas namanya. Sikap tubuhnya yang angkuh membuat kandidat lain merasa terintimidasi dan memilih untuk mengalihkan pandangan. Enggan berurusan dengan wanita parubaya yang memancarkan aura permusuhan tersebut. Ketidaksabaran mulai menggerogoti ketenangannya ketika waktu tunggu terasa sedikit lebih lama dari jadwal. Seorang resepsionis muda dengan seragam rapi datang membawakan secangkir kopi yang dipesannya. Namun,
Alih-alih ucapan terima kasih, resepsionis malang itu justru menerima tatapan tajam yang mematikan. Bu Rina mencicipi sedikit kopi tersebut lalu meletakkannya kembali dengan kasar ke atas meja kaca, hingga menimbulkan bunyi berdenting yang nyaring. Tanpa mengeluarkan suara keras, ekspresi wajah dan gestur tangannya yang mengibaskan udara sudah cukup menjelaskan ketidakpuasannya. Ia menilai kopi itu terlalu dingin untuk standar lidahnya yang berkelas. Ia memarahi resepsionis itu hanya dengan tatapan mata dan desis napas kasar, membuat gadis muda itu menunduk ketakutan dan buru-buru meminta maaf sebelum menyingkir. Bagi Bu Rina, pelayanan yang tidak sempurna adalah dosa besar, dan ia merasa berhak menghukum siapa saja yang menurutnya tidak becus bekerja, persis seperti bagaimana ia menilai Alina 3 bulan lalu. Waktu terus bergulir, dan satu persatu kandidat lain dipanggil masuk, lalu keluar dengan wajah lesu dan pucat, seolah energi kehidupan mereka telah disedot habis di dalam ruangan itu. Pemandangan itu justru membuat senyum kemenangan Bu Rina semakin lebar. Ia menyimpulkan bahwa CEO baru perusahaan ini pastilah sosok yang sangat perfeksionis, galak, dan sulit dipuaskan, karakter yang menurutnya sangat cocok dengan gaya kerjanya sendiri. Ia merasa memiliki kesamaan frekuensi dengan sang pimpinan misterius itu. Ia sudah menyusun skenario di kepalanya. Ia akan masuk, menjabat tangan sang CEO dengan tegas, memaparkan strateginya yang brilian, dan keluar dari ruangan itu dengan kontrak kerja di tangan. Ia bahkan sudah merencanakan kalimat pembuka yang akan ia ucapkan untuk memukau sang pewaris Pratama Group. Akhirnya, momen yang dinanti-nanti tiba. Pintu besar berbahan kayu mahoni yang kokoh itu terbuka perlahan. Seorang sekretaris senior dengan kacamata bingkai tebal melangkah keluar, memegang papan jalan dengan daftar nama di tangannya. Suasana ruang tunggu seketika hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang seirama dengan detak jantung para penghuninya. Sekretaris itu mengedarkan pandangan sejenak sebelum tatapannya berhenti tepat pada sosok Bu Rina. Dengan nada suara yang datar, profesional, dan tanpa emosi, sekretaris itu mempersilakan Bu Rina untuk masuk. Tidak ada senyum ramah, hanya instruksi formal yang dingin. Bu Rina berdiri dengan gerakan yang disengaja lambat untuk menunjukkan kewibawaannya. Ia merapikan sedikit lipatan di roknya, membetulkan letak jasnya, dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia mengambil tas mahalnya, lalu melangkah menuju pintu dengan bunyi hak sepatu yang berirama tegas di atas lantai marmer, seolah mengumumkan kedatangannya kepada seluruh dunia. Ia sempat menoleh sekilas ke arah kandidat lain yang masih tersisa, memberikan tatapan terakhir yang penuh kesombongan, sebuah isyarat nonverbal yang menyuruh mereka untuk pulang saja karena pemenangnya sudah melangkah maju. Saat ia melewati ambang pintu ruangan CEO, udara di dalamnya terasa jauh lebih dingin dan menusuk tulang dibandingkan di luar. Ruangan itu sangat luas, didesain dengan gaya minimalis modern yang memancarkan kekayaan tanpa perlu berteriak. Jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit menampilkan panorama kota Jakarta yang megah, menempatkan penghuni ruangan itu seolah-olah berada di atas awan, memandang rendah segala hiruk-pikuk manusia di bawah sana. Wangi aromaterapi yang menenangkan bercampur dengan aroma kertas baru memenuhi indera penciumannya. Namun, perhatian Bu Rina langsung tertuju pada satu titik fokus di ujung ruangan. Sebuah meja kerja besar berbentuk L yang terbuat dari kayu hitam mengkilap mendominasi area tersebut. Di balik meja itu, sebuah kursi direktur bersandaran tinggi membelakangi pintu masuk, menyembunyikan sosok yang duduk di sana. Hanya bagian sandaran kepala kursi dan tangan seseorang yang tertumpu di lengan kursi yang terlihat. Bu Rina menarik napas dalam-dalam, menyiapkan senyum terbaiknya. Senyum palsu yang sudah dilatihnya selama bertahun-tahun untuk memanipulasi lawan bicaranya. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang membuncah. Ia melangkah semakin dekat, siap untuk menyapa sosok yang ia yakini akan menjadi tiket emas bagi masa depan keluarganya. Sama sekali tidak menduga bahwa badai masa lalu sedang bersiap menyapanya tepat di wajah. Bu Rina melangkah masuk ke dalam ruangan suci itu dengan keyakinan yang nyaris meluap dari dadanya. Langkah kakinya yang berbalut sepatu hak tinggi mengetuk lantai parket kayu dengan irama yang mantap, seolah sedang melakukan pawai kemenangan sebelum pertempuran benar-benar dimulai. Ia menebar senyum lebar yang telah dilatihnya berjam-jam di depan cermin, sebuah senyuman profesional yang dirancang untuk memikat siapapun yang melihatnya. Di matanya,
Ruangan kantor CEO yang begitu luas dan megah ini hanyalah sebuah panggung, dan dia adalah pemeran utamanya. Ia memindai interior ruangan yang memancarkan kemewahan modern, dinding kaca yang menampilkan cakrawala Jakarta, karpet tebal yang meredam suara, hingga lukisan abstrak bernilai miliaran rupiah yang tergantung di dinding. Semuanya berteriak tentang kekuasaan, dan Burina merasa ia sangat cocok berada di tengah-tengah kemewahan ini. Fokus utamanya terkunci pada sosok yang duduk di ujung sana. Sebuah kursi kulit hitam berukuran besar membelakangi pintu masuk, menghadap langsung ke jendela raksasa yang menyajikan pemandangan kota dari ketinggian lantai 50. Sosok misterius itu sedang menatap dunia di bawahnya, seolah seorang raja yang sedang mengawasi kerajaannya. Burina, dengan asumsi yang telah terpatri kuat di kepalanya, meyakini bahwa di balik sandaran kursi itu duduk seorang pria parubaya, mungkin seusia suaminya atau sedikit lebih tua, dengan rambut memutih dan wibawa seorang bapak pendiri perusahaan. Ia membayangkan Haryo Pratama atau penggantinya yang karismatik. Tanpa ragu sedikit pun, Burina menyuarakan sapaan selamat pagi dengan nada yang dimanis-maniskan, sebuah nada suara yang sangat berbeda dengan bentakan kasar yang biasa ia berikan pada pelayan restoran atau karyawan rendahan. Suaranya penuh dengan rasa hormat yang dibuat-buat, mencoba menjilat ego sang pemimpin tertinggi bahkan sebelum melihat wajahnya. Namun, momen kemenangan yang dibayangkannya itu terhenti seketika. Kursi besar itu tidak bergeming sesaat, menciptakan jeda hening yang mencekam, sebelum akhirnya berputar perlahan-lahan. Gerakan putaran kursi itu terasa sangat lambat, seolah waktu sengaja diperlambat untuk mempermainkan detak jantung Burina. Sedikit demi sedikit, sisi samping kursi mulai terlihat, lalu lengan seseorang yang mengenakan blazer putih bersih, hingga akhirnya kursi itu berputar penuh menghadap ke arahnya. Senyum lebar yang menghiasi wajah Burina seketika lenyap. Luntur tak berbekas layaknya cat murah yang tersiram air keras. Wajahnya yang semula merona karena pulasan blush on mahal, kini berubah drastis menjadi pucat pasi, seputih kertas HVS di atas meja. Darah seolah berhenti mengalir ke wajahnya, turun drastis menuju kakinya yang tiba-tiba terasa lemas tak bertulang. Matanya membelalak lebar. Pupilnya mengecil karena guncangan visual yang teramat dahsyat. Otaknya berusaha keras memproses informasi yang diterima oleh matanya, mencoba menyangkal realitas yang ada di hadapannya. Ia berharap ini hanyalah halusinasi akibat terlalu gugup, atau mungkin mimpi buruk di siang bolong. Sebab, sosok yang duduk di kursi kebesaran CEO itu bukanlah bapak-bapak tua seperti bayangannya. Bukan seorang pria parubaya dengan kerutan di wajah. Di sana, duduk dengan postur tubuh yang tegak dan penuh kuasa, adalah seorang wanita muda. Wanita itu mengenakan blazer putih berpotongan tegas yang membalut tubuhnya dengan elegan, memberikan kontras yang tajam dengan kursi hitam di belakangnya. Rambutnya yang panjang dan hitam legam ditata rapi ke belakang, memperlihatkan garis wajah yang tegas dan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian minimalis namun berkilau tajam. Wajah itu dipulas riasan natural namun berkelas, menonjolkan kecantikan yang dingin dan mengintimidasi. Wanita itu adalah aku. Alina, gadis yang 3 bulan lalu diusir dari rumahnya seperti seekor anjing liar. Gadis yang dihina karena dianggap miskin dan tidak selevel. Gadis magang yang disuruh membelikan kopi dan merapikan arsip berdebu. Transformasiku hari ini adalah sebuah tamparan visual yang telak bagi Burina. Tidak ada lagi jaket denim lusuh, tidak ada lagi sepatu kets kotor, dan tidak ada lagi sikap menunduk malu-malu. Aku duduk di sana dengan kaki menyilang anggun. Kedua tanganku bertaut tenang di atas meja kerja mahoni yang mengkilap. Mataku menatap lurus ke dalam manik mata Burina, tatapan yang datar, dingin, dan menusuk hingga ke relung jiwanya. Tidak ada amarah yang meledak-ledak di wajahku, hanya ketenangan yang menghanyutkan, jenis ketenangan yang dimiliki oleh seseorang yang memegang kendali penuh atas nasib orang lain. Burina terhuyung ke belakang 1 langkah. Lututnya benar-benar goyah hingga ia harus mengulurkan tangan kanannya secara refleks untuk berpegangan pada tepi meja tamu di dekatnya agar tidak ambruk ke lantai. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar, hanya desisan napas yang tercekat di tenggorokan. Seluruh arogansi yang ia bawa masuk dari pintu tadi telah menguap, digantikan oleh teror murni. Ia melihat hantu masa lalu yang bangkit menjadi raksasa. Ia melihat sampah
yang dibuangnya kini telah berubah menjadi emas yang menyilaukan mata. Penyesalan, kebingungan, dan rasa takut bercampur aduk menjadi satu di wajahnya yang kaku. Sementara itu, aku tetap tenang. Tanganku perlahan mengambil sebuah berkas tipis yang tergeletak di atas meja, curiculum vitae milik Rina Wulandari. Gerakanku sangat pelan dan terukur. Sengaja kubuat demikian untuk memperpanjang siksaan psikologis ini. Aku membalik halaman berkas itu seolah sedang membaca isinya. Padahal aku sudah menghafal setiap baris kebohongannya. Sesekali aku melirik ke arahnya dari balik bulu mataku, menikmati pemandangan wanita angkuh yang kini gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin badai. Tangannya yang mencengkeram tepi meja terlihat memutih di bagian buku jarinya, menandakan betapa kerasnya ia menahan diri agar tidak pingsan. Aku menyapanya tanpa emosi. Sebuah sapaan selamat pagi yang datar namun terdengar seperti vonis hukuman mati di telinganya. Aku bertanya tentang kondisinya. Mengapa ia terlihat gemetar? Apakah suhu ruangan ini terlalu dingin untuknya? Pertanyaan retoris yang sebenarnya adalah sindiran halus atas ketakutannya. Suaraku menggema di ruangan sunyi itu, memantul di dinding-dinding kaca, menciptakan atmosfer yang semakin menekan. Bu Rina masih membeku. Lidahnya keluh. Ia menyadari bahwa di ruangan ini, di gedung pencakar langit ini, hierarki kekuasaan telah berbalik 180 derajat. Orang yang dulu ia injak-injak di ruang tamunya, kini adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan masa depannya. Realitas pahit itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Sang calon menantu yang dibuangnya, kini adalah rajanya. Ketenangan di wajah Bu Rina hancur berantakan dalam sekejap mata. Wanita yang beberapa detik lalu berdiri dengan dagu terangkat penuh kesombongan itu kini tampak menyedihkan. Warna wajahnya memudar dengan cepat, menyisakan kulit pucat yang kontras dengan riasan tebalnya. Bulir-bulir keringat dingin mulai bermunculan di pelipisnya, merusak tatanan rambut yang sudah disasak sempurna. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, mencoba merangkai kata yang tercekat di tenggorokan. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja melihat hantu di siang bolong, atau lebih buruk lagi, melihat kehancuran masa depannya sendiri berdiri tepat di hadapannya. Otaknya berjuang keras memproses realitas yang tidak masuk akal ini. Bagaimana mungkin gadis magang yang ia hina, gadis yang ia anggap sebagai parasit tak berharga, kini duduk di kursi kekuasaan tertinggi Pratama Group? Tatapan matanya berpindah-pindah dengan panik antara wajahku dan papan nama kristal di atas meja yang bertuliskan CEO. Ia mencari celah, mencari tanda bahwa ini semua hanyalah lelucon atau prank. Namun, semakin lama ia menatapku, semakin ia menyadari bahwa gadis di hadapannya bukanlah Alina si anak magang yang lugu. Aku membiarkan keheningan itu menggantung, membiarkan rasa malu dan takut merayapi setiap inci tubuhnya. Ketika ia akhirnya mencoba bersuara, hanya gagapan tak jelas yang keluar. Ia berusaha mempertanyakan identitasku, mencoba menyangkal fakta bahwa aku adalah pemilik tempat ia berpijak saat ini. Suaranya yang biasanya lantang kini terdengar kecil, pecah, dan penuh keraguan. Tanpa perlu berteriak, aku memotong kebingungannya dengan penjelasan yang tenang namun tegas. Aku meluruskan kesalahpahaman fatal yang telah ia pelihara. Aku menjabarkan bahwa masa magangku bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan sebuah strategi pewarisan tahta. Aku menjelaskan tanpa kata-kata manis bahwa aku turun ke bawah untuk melihat wajah asli perusahaan, dan wajah asli orang-orang di sekitarku, sebelum aku naik ke puncak. Dan dalam proses, turun gunung, itu, aku telah melihat wajah asli Bu Rina dan putranya, sebuah wajah yang penuh kepalsuan dan standar ganda. Tatapanku menegaskan bahwa sandiwara, si miskin, itu sudah berakhir. Dan kini ia berhadapan dengan Alina Pratama dalam wujud yang sesungguhnya. Perlahan, tanganku bergerak meraih berkas lamaran kerja milik Bu Rina yang tergeletak rapi di atas meja. Berkas tebal berisi deretan prestasi, sertifikat kompetensi, dan riwayat pekerjaan selama 20 tahun itu kini berada dalam genggamanku. Aku menimbangnya sejenak, merasakan berat kertas itu, sebelum melakukan gerakan yang menjadi simbol pembalasan paling telak hari ini. Dengan gerakan pergelangan tangan yang santai namun bertenaga, aku melempar berkas itu kembali ke arahnya. Kertas-kertas itu meluncur di udara,
mendarat kasar di tepi meja tepat di depan tangannya yang gemetar. Bunyi hempasan berkas itu memecah kesunyian ruangan. Terdengar persis seperti bunyi amplop coklat yang pernah ia lempar ke wajahku di ruang tamunya 3 bulan lalu. Tindakan itu adalah cermin. Aku memantulkan kembali penghinaan yang pernah ia berikan, namun dengan cara yang jauh lebih elegan dan mematikan. Aku tidak perlu membentak atau menunjuk hidungnya. Lemparan berkas itu sudah cukup berbicara bahwa posisinya kini ada di bawah telapak kakiku. Ekspresi Bu Rina berubah menjadi horor saat menyadari bahwa aku sedang mengulang adegan masa lalu. Ia menatap berkas lamarannya yang kini tergeletak miring, menyadari bahwa kertas-kertas itu tidak lagi memiliki nilai di ruangan ini. Aku kemudian memberikan penilaianku, bukan sebagai mantan calon menantu yang sakit hati, melainkan sebagai pimpinan perusahaan yang objektif. Melalui sorot mata dan gestur tubuh, aku mengakui bahwa secara teknis, ia adalah kandidat yang luar biasa. Pengalaman puluhan tahunnya di dunia bisnis tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, aku menegaskan bahwa di perusahaan ini, di bawah kepemimpinanku, kualifikasi di atas kertas hanyalah sampah jika tidak dibarengi dengan kualitas manusia di dalamnya. Aku menghakiminya tepat di titik terlemahnya, karakternya. Aku menunjukkan bahwa orang yang mampu merendahkan orang lain hanya karena status sosial tidak akan pernah mendapat tempat di meja eksekutifku. Integritas dan attitude adalah mata uang yang berlaku di sini, dan Bu Rina telah bangkrut dalam hal itu sejak pertemuan pertama kami. Menyadari bahwa peluang emasnya sedang melayang pergi, sikap Bu Rina berubah drastis 180 derajat. Sisa-sisa harga dirinya runtuh seketika. Arogansi yang ia bawa masuk tadi menguap tak berbekas, digantikan oleh keputusasaan yang menyedihkan. Ia mulai merendahkan tubuhnya, bahunya merosot, dan tatapan matanya berubah menjadi sorot memohon. Ia berusaha memanipulasi situasi dengan membawa ranah pribadi ke dalam ruang profesional. Ia mencoba memanggilku dengan sebutan akrab, berusaha menghidupkan kembali hubungan, kekeluargaan, yang dulu ia putus secara sepihak. Ia tergagap mencoba menjelaskan bahwa kejadian di masa lalu hanyalah salah paham, sebuah khilafan yang bisa diperbaiki. Ia bahkan hampir menangis, mencoba menarik simpati, berharap aku akan luluh dan melupakan betapa kejamnya mulutnya dulu. Sungguh ironis melihat wanita yang dulu merasa seperti ratu kini mengemis di hadapan orang yang pernah diusirnya. Namun, hatiku sudah membeku untuk drama murahan semacam itu. Aku tidak tergerak sedikit pun oleh permohonan maupun air mata buayanya. Aku memasang tembok profesionalisme yang tinggi dan kokoh. Dengan dingin, aku menegaskan batasan yang jelas. Ini bukan ruang tamu rumahnya, dan ini bukan pembicaraan antar keluarga. Ini adalah ruang CEO Pratama Group, dan ini adalah wawancara kerja tingkat tinggi. Aku menolak segala bentuk negosiasi yang bersifat emosional. Keputusanku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Aku menatapnya untuk terakhir kali, memberikan vonis akhir yang tidak menyisakan ruang untuk debat. Aku menyatakan bahwa ia gagal. Bukan karena ia kurang pintar, bukan karena ia kurang pengalaman, tapi karena ia gagal menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Penolakan itu terasa mutlak. Aku mengarahkan pandanganku ke arah pintu keluar, sebuah perintah nonverbal yang sangat jelas mengusirnya dari ruanganku, dari perusahaanku, dan dari kehidupanku selamanya. Di detik itu, Bu Rina sadar bahwa tidak ada gunanya lagi memohon. Ia telah kalah telak. Ia telah kehilangan kesempatan menjadi senior vice president, dan lebih parah lagi, ia harus hidup dengan penyesalan seumur hidup karena telah membuang keberuntungan yang pernah duduk manis di sofa rumahnya. Aku kembali memutar kursiku menghadap jendela, memunggunginya, menandakan bahwa audiensi ini telah selesai dan keberadaannya sudah tidak lagi dianggap di ruangan ini. Bunyi pintu kayu mahoni yang tertutup perlahan menjadi tanda berakhirnya sebuah babak drama yang melelahkan. Sosok Bu Rina telah menghilang di balik pintu itu, membawa serta sisa-sisa harga dirinya yang telah hancur lebur. Aku bisa membayangkan langkahnya yang kini gontai saat menyusuri lorong kantor yang panjang. Wanita yang masuk dengan dagu terangkat setinggi langit itu kini harus berjalan keluar dengan kepala tertunduk dalam, menyembunyikan wajah merah padamnya dari tatapan ingin tahu para sekretaris dan kandidat lain yang masih menunggu di luar. Mungkin dia akan berpapasan dengan resepsionis yang tadi dibentaknya, dan kali ini,
Dia tidak akan memiliki nyali untuk menatap mata gadis itu. Rasa malu yang membakar wajahnya pasti jauh lebih menyakitkan daripada penolakan kerja itu sendiri. Itu adalah rasa malu karena kesombongannya telah menjadi senjata yang menikam dirinya sendiri. Keheningan kembali menguasai ruangan kerjaku yang luas. AC sentral mendesis pelan, menciptakan suasana sejuk yang kontras dengan panasnya emosi yang baru saja terjadi. Aku menghembuskan napas panjang, melepaskan ketegangan yang tanpa sadar menumpuk di bahuku sejak pagi. Rasanya seperti ada beban berat yang baru saja diangkat dari dadaku. Ini bukan sekadar kepuasan membalas dendam. Ini adalah perasaan lega karena telah memutus rantai toksik yang sempat membelit hidupku. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulit empuk yang menjadi singgasana baruku, memejamkan mata sejenak, menikmati momen kemenangan yang sunyi ini. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya rasa damai yang absolut karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di atas meja kerja yang mengkilap, ponsel pintarku bergetar, memecah kesunyian. Layar hitamnya menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk yang membuat sudut bibirku berkedut sinis. Nama pengirim yang tertera di layar adalah nama yang dulu selalu membuat jantungku berdebar rindu. Namun kini hanya memancing rasa muak yang mendalam. Dimas. Tanpa perlu membuka kuncinya, aku bisa membaca ringkasan pesan yang muncul di layar notifikasi. Isinya sungguh mudah ditebak, seolah ditulis berdasarkan naskah drama picisan. Laki-laki itu, yang pasti baru saja mendapat laporan histeris dari ibunya tentang siapa aku sebenarnya, kini mencoba menghubungi kembali. Dia menuliskan kata-kata manis yang menjijikan, berpura-pura meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Dia menyebut tentang kesalahpahaman, dan bertanya dengan nada penuh harap apakah kami bisa memulai semuanya dari awal. Dia bahkan menyisipkan kata rindu di akhir kalimatnya, sebuah upaya putus asa untuk memancing sisa-sisa perasaan yang dia pikir masih kumiliki. Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Sungguh luar biasa betapa cepatnya prinsip seseorang berubah ketika dihadapkan pada kekuasaan dan uang. 3 bulan lalu, dia mencampakkanku karena aku dianggap tidak punya masa depan. Hari ini, setelah tahu aku adalah pemilik gedung tempat dia mencari nafkah, tiba-tiba rasa cintanya tumbuh kembali. Ini bukan cinta. Ini adalah oportunisme yang paling rendah. Dimas tidak merindukan Alina. Dia merindukan status sebagai pacar CEO. Dia tidak menginginkan hatiku. Dia menginginkan akses ke fasilitas dan kemewahan yang kini kumiliki. Kepercayaannya bahwa aku cukup bodoh untuk menerima permohonan maafnya itu justru semakin menghinaku. Dia pikir aku adalah wanita naif yang bisa luluh hanya dengan satu pesan singkat setelah harga diriku diinjak-injak oleh keluarganya. Perlahan, aku meraih ponsel itu. Jariku tidak gemetar sama sekali. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa sedih, dan yang paling melegakan, tidak ada rasa rindu sedikitpun. Emosi yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Kasihan pada seorang pria dewasa yang tidak memiliki integritas dan harus bergantung pada ibunya untuk segala hal, termasuk untuk menyadari kesalahannya. Aku membuka aplikasi pesan, tapi bukan untuk membalas. Aku tidak akan memberinya kepuasan mendapatkan satu huruf pun balasan dariku. Kata-kata terlalu berharga untuk dibuang kepada orang yang tidak tahu cara menghargai manusia. Dengan gerakan ibu jari yang mantap, aku menekan opsi pengaturan pada kontaknya. Pilihan berwarna merah bertuliskan, blokir, terpampang jelas. Tanpa berkedip, aku menekannya. Konfirmasi pemblokiran muncul, dan aku menyetujuinya dengan cepat. Dalam sepersekian detik, akses Dimas ke dalam hidupku terputus total secara digital, menyusul pemutusan hubungan di dunia nyata yang sudah terjadi 3 bulan lalu. Foto profilnya menghilang, statusnya lenyap. Dia kini hanyalah masa lalu yang terkubur. Hantu digital yang tidak akan pernah bisa menghantuiku lagi. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja dengan posisi terbalik. Selesai. Babak tentang Dimas dan ibunya resmi ditutup secara permanen. Aku bangkit dari kursi kebesaran itu, melangkah perlahan menuju dinding kaca raksasa di ujung ruangan. Pemandangan kota Jakarta terhampar luas di bawah sana. Gedung-gedung bertingkat, jalanan yang dipadati kendaraan yang terlihat seperti mainan kecil,
dan langit biru yang cerah menyambut tatapanku. Aku melihat pantulan bayanganku sendiri di kaca jendela. Sosok wanita di pantulan itu terlihat berbeda. Dia bukan lagi gadis magang yang memakai sepatu kets lusuh dan menunduk takut. Dia berdiri tegak dengan blazer putih yang rapi, dagu terangkat, dan sorot mata yang tajam penuh visi. Masa magang kehidupan yang diberikan ayahku telah mengajarkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada semua teori bisnis yang kupelajari di bangku kuliah. Aku belajar membedakan mana emas dan mana loyang, mana ketulusan dan mana kepalsuan. Rasa sakit hati yang sempat kurasakan telah bertransformasi menjadi baju zirah yang kuat. Aku menyadari bahwa aku tidak membutuhkan validasi dari orang seperti Dimas atau Burina untuk merasa berharga. Nilai diriku tidak ditentukan oleh tas apa yang kupakai atau naik kendaraan apa aku pergi bekerja. Aku menempelkan telapak tanganku ke permukaan kaca yang dingin. Di bawah sana, ribuan karyawan Pratama Group sedang bekerja, menggantungkan harapan dan nafkah mereka pada perusahaan ini. Dan sekarang, nahoda kapal raksasa ini adalah aku. Tanggung jawab besar telah menanti. Tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang atau meratapi romansa yang gagal. Ayahku membangun kerajaan ini dengan keringat dan darah, dan aku akan melanjutkannya dengan kecerdasan dan ketegasan. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirku, bukan senyum sinis seperti tadi, melainkan senyum optimisme. Hari ini, aku telah membersihkan sampah dari hidupku. Hari ini, aku telah mengklaim kembali identitasku. Langit di luar sana tampak begitu luas, seolah menantangku untuk menaklukkannya. Aku, Alina Pratama, siap menjawab tantangan itu. Kisah gadis magang yang terbuang itu telah tamat, dan legenda sang CEO baru saja dimulai pada detik ini. Pada detik ini. Pada detik ini. Pada detik ini.